Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akuntansi sewa. Yang pertama ada accounting for leases, dibagi 4. Yang pertama sewa guna usaha lingkungan. Siapa pengguna, keuntungan dari penyewaan, konseptual sifat sewa. Kemudian ada akuntansi oleh sewa guna usaha, kapitalisasi kriteria, akuntansi perbedaan, membiayai metode sewa, operasi metode perbandingan. Kemudian ada akuntansi oleh penyewa, ekonomi dari leasing, klasifikasi, direct metode pembiayaan, operasi metode. Kemudian ada permasalahan khusus akuntansi. Yang pertama nilai sisa, penjualan tipe sewa, penawaran pembelian opsi, awal biaya langsung, saat ini versus tidak lancar, penyingkapan, belum terselesaikan masalah. Sewa adalah suatu kesepakatan kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan penyewa hak untuk menggunakan properti khusus yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Kelompok terbesar pelatihan sewa melibatkan teknologi informasi, transportasi, konstruksi, dan pertanian. Siapa para pemain? Ada bank independen, tawanan sewa guna usaha, Credit Suisse, CHE, Chase USA, Barclays atau DBR, Deutsche Bank atau DEU. Independen ada market share, kemudian tawanan sewa guna usaha CNH Capital, BMB Financial Service, IBM Global Financing. Kemudian ada keuntungan sewa guna usaha. Yang pertama 100% pembiayaan dengan tingkat bunga tetap. Kemudian perlindungan terhadap usang, fleksibilitas. Ketiga, lebih murah pembiayaan. Keempat, pajak keuntungan. Kelima, off neraca pembiayaan. Konseptual sifat sewa guna usaha bermodalkan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat kepemilikan properti asalkan sewa tersebut tidak dapat dibatalkan. Kemudian sewa yang tidak mengalihkan secara substansial semua manfaat dan resiko kepemilikan adalah operasi sewa guna usaha. Kemudian untuk jurnalnya ada operating list, ada beban sewa pada debit dan kas pada kredit. Meskipun judul teknis hukum mungkin tidak lulus, manfaat dari pengelolaan properti dilakukan. Jika penyewa guna usaha mengkapitalisasi sewa, lessee mencatat aset dan kewajiban umumnya sama dengan nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa. Yang pertama, catatan penyusutan aset sewaan, memperlakukan pembayaran sewa sebagai terdiri dari bunga pokok. Berikut terlampir contoh jurnalnya. Kemudian ada untuk sewa keuangan, IASB telah mengidentifikasi 4 kriteria. Yang pertama, sewa transfer kepemilikan dari properti aset. Sewa berisi pilihan murah pembelian. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset. Nilai kini dari pembayaran sewa minimum berjumlah substansial seluruh nilai wajar aset sewaan. 1 atau lebih harus dipenuhi untuk akuntansi sewa pembiayaan. Kemudian perjanjian sewa guna usaha. Sewa yang tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria dicatat sebagai sewa operasi. Yang pertama, lease agreement. Kemudian ada is there a transfer of ownership, tidak setuju atau tidak. Kemudian ada is there a bargain purchase option, disetujui atau tidak. Setelah disetujui ada finance lease. Kemudian is lease time for the measure out of economic life. Kemudian ada is present value of payment substantial all of fair value. Kemudian kapitalisasi kriteria. Pengalihan kepemilikan uji tidak kontroversial dan mudah diimplementasikan. Bagian pembelian opsi uji pada awal sewa, perbedaan antara harga opsi dan nilai wajar yang diharapkan harus cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi tertagih. Kemudian ada kapitalisasi kriteria ekonomi kehidupan uji. Masa sewa guna usaha umumnya dianggap sebagai tetap, tidak ada istilah dibatalkan sewa. Bagian pembaruan pilihan dapat memperpanjang periode ini. Pada awal sewa, perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa adil yang diharapkan harus menjadi besar, cukup untuk membuat pelaksanaan opsi untuk memperbarui cukup terjamin. Kemudian ada contoh pada ilustrasi di sini.
Carrefour sewa Lenovo PC selama 2 tahun dengan sewa sebesar 100 euro per bulan per komputer, dan kemudian dapat menyewa mereka untuk 10 euro per bulan per komputer selama 2 tahun. Sewa ini jelas menawarkan pilihan murah pembaharuan. Masa sewa dianggap 4 tahun. Kapitalisasi kriteria, pemilihan uji investasi, minimum sewa pembayaran, minimum pembayaran sewa, dijamin nilai sisa, hukuman untuk kegagalan untuk memperbarui atau memperpanjang, penawaran pembelian opsi. Kemudian ada eksekutori biaya, ada yang pertama asuransi, pemeliharaan pajak, dari ketiga tersebut kecualikan dari PV perhitungan pembayaran sewa minimum. Kemudian kapitalisasi kriteria, tingkat diskonto implisit, suku bunga, tambahan pinjaman tingkat. Lese menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum berdasarkan tingkat bunga implisit. Dalam hal tidak praktis dilakukan untuk menentukan tingkat implisit. Lese harus menggunakan tingkat suku bunga pinjaman inkrementalnya. Ada aset dan kewajiban dicatat berbeda. Aset dan kewajiban direkam yang lebih rendah antara nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau tidak termasuk biaya eksekutori atau adil nilai pasar dari aset sewaan. Selanjutnya, aset dan kewajiban dicatat berbeda. Penyusutan periode. Jika sewa transfer kepemilikan depresiasi aset selama umur ekonomis aset. Jika sewa tidak mengalihkan kepemilikan terdepresiasi selama masa sewa. Aset dan kewajiban dicatat berbeda. Efektif bunga metode digunakan untuk mengalokasikan setiap pembayaran angsuran pokok dan bunga antara. Kemudian ada penyusutan konsep. Penyusutan dan pembuangan kewajiban adalah proses akuntansi independen. Operasi metode penyewaan menugaskan sewa kepada periode yang menguntungkan dari penggunaan aset dan mengabaikan. Di dalam akuntansi manapun komitmen untuk membuat pembayaran masa depan. Ilustrasinya mengasumsikan ada meliputi sebagai suatu beroperasi sewa. Ada arsip pembayaran ini pada 1 Januari 2012 sebagai berikut: biaya sewa pada debit, kas pada kredit senilai 9.968. Kemudian ada perbandingan perusahaan sewa dengan beroperasi sewa menggunakan tabel. Kemudian manfaat bagi kepada pemberi sewaan. Yang pertama pendapatan bunga, yang kedua pajak intensif, yang ketiga sisa nilai yang tinggi. Ekonomi sewa. Seorang pemberi sewaan menentukan jumlah persewaan berdasarkan pada tingkat return yang tersembunyi atau terkandung untuk membenarkan menyewa aset. Jika suatu nilai sisa dilibatkan atau apakah dijamin atau bukan, belum mempunyai untuk memulihkan sebanyak dari pembayaran sewa. Kemudian yang VFL yang menyewa tanda perusahaan adalah suatu persetujuan pada tanggal 1 Januari 2010 untuk menyewa peralatan ke perusahaan orang yang tak punya naluri kembali. Informasi yang berikut berhubungan dengan persetujuan ini. Yang pertama, istilah sewa yang bisa tidak dibatalkan adalah 6 tahun dengan tidak ada pilihan pembaruan. Peralatan mempunyai suatu hidup yang ekonomis diperkirakan 6 tahun. Yang kedua, biaya dan nilai yang benar pada aset 1 Januari 2010 adalah 343 euro. Aset akan berbalik ke pemberi sewaan itu pada akhir sewa, memasukkan di mana waktu aset diharapkan untuk mempunyai suatu nilai sisa sebanyak 61.071. Tidak satu pun dijamin. Yang keempat, rombongan orang yang tak punya naluri kembali mengasumsikan tanggung jawab langsung untuk semua sebagai pelaksanaan biaya-biaya. Yang kelima, persetujuan memerlukan pembayaran persewaan tahunan sama mulai pada 1 Januari 2010. Kemudian umpamakan keinginan pemberi sewaan itu 10% tingkat pengembalian pada investasinya. Mengkalkulasi jumlah pembayaran persewaan yang tahunan memerlukan nilai sisa, PV single penjumlahan, PV tentang nilai sisa. Kemudian setelah ketemu hasilnya, harga pasar yang benar tentang peralatan disewa, nilai sisa sekarang, jumlah recovered sampai menyewa pembayaran, PV faktor annuity tiba, memerlukan pembayaran tahunan. Kemudian penggolongan sewa oleh pemberi sewaan. Yang pertama, operasi sewa, arahan membiayai sewa, dan penjualan sewa bisnis. Penggolongan sewa oleh pemberi sewaan ada pada ilustrasi di bawah.
mengarahkan membiayai metode atau sewa di dalam unsur pembiayaan dari suatu pembelian aset oleh penyewa. Yang pertama, aset pemberi sewa, suatu sewa yang dapat diterima sebagai ganti suatu aset disewa. Dapat diterima adalah nilai yang saat ini pembayaran sewa yang minimum, yang lebih nilai yang saat ini nilai sisa yang tidak dijamin. Lalu berikutnya ada jadwal pengisian uang berkala yang akan bersifat pantas untuk memberi sewaan. Siapkan semua ayat-ayat jurnal untuk memberi sewaan untuk 2010 dan 2011. Tanggal 1 Januari 2010, sewa diterima atas peralatan yaitu 343.000. Lalu tanggal 1 Januari 2010, kas atas sewa diterima 64.400. Tanggal 31 Desember 2010, piutang bunga atas pendapatan bunga sebesar 27.860. Lalu di tanggal 1 Januari 2011, kas 64.400, sewa diterima 36.540, piutang bunga 27.860. Lalu di tanggal 31 Desember 2011, piutang bunga 24.206, pendapatan bunga 24.206. Selanjutnya ada metode operasi atau sewa. Arsip masing-masing tanda terima persewaan sebagai pendapatan persewaan. Yang kedua, jatuh harga aset disewa secara normal. Dan berikut ada contohnya. Asumsikan akun Vival untuk sewa sebagai sewa operasi. Ini catatan penerimaan kas sewa sebagai berikut. Kas atas pendapatan sewa sebesar 64.400. Penyusutan dicatat sebagai berikut. Beban depresiasi 46.989, akumulasi penyusutan 46.989. $343.000 dikurangi 61.067 bagi 6 tahun, yaitu 57.167. Selanjutnya sisa nilai. Arti nilai sisa yaitu taksiran nilai wajar dari aset sewaan pada akhir masa sewa. Nilai sisa terjamin yaitu lessee setuju untuk menebus setiap kekurangan di bawah jumlah yang menyatakan bahwa lessee menyadari nilai sisa pada akhir masa sewa. Pembayaran sewa. Lessor dapat menyesuaikan pembayaran sewa karena adanya kepastian peningkatan pemulihan dari nilai sisa yang terjamin. Akuntansi lessee untuk nilai sisa, yaitu jadwal pembayaran sewa minimum termasuk nilai sisa yang terjamin tetapi tidak termasuk nilai sisa unguaranteed. Penjualan tipe sewa guna usaha atau lessor. Pertama, perbedaan utama antara sewa pembiayaan langsung dan lease. Jenis penjualan adalah produsen atau laba kotor dealer atau rugi. Yang kedua, lessor mencatat harga jual aset, biaya pokok penjualan dan terkait pengurangan persediaan, dan piutang sewa guna usaha. Yang ketiga, selisih akuntansi untuk nilai residu terjamin dan unguaranteed. Berikut adalah ilustrasi penjualan tipe sewa guna usaha. Untuk menggambarkan sewa penjualan tipe dengan nilai sisa yang terjamin dan dengan nilai sisa unguaranteed, menganggap fakta yang sama seperti dalam situasi langsung pembiayaan sewa sebelumnya. Nilai residu yang diperkirakan adalah $5.000 dan peralatan yang disewakan memiliki biaya $85.000 ke dealer CNH. Asumsikan bahwa nilai pasar wajar dan nilai sisa adalah $3.000 pada akhir masa sewa. Perhitungan beban sewa oleh CNH Keuangan Sales tipe lease. Piutang sewa di nilai sewa yang dijamin ada $100.000 dan yang unguaranteed residual value sama. Lalu yang harga jual aset ada $100.000 dan nilai residu yang tidak dijamin ada 96.895 dari $100.000 dikurangi 3.104. Lalu harga pokok penjualannya yaitu $85.000 dan nilai residu yang tidak dijamin 81.895. Lalu ada laba kotornya di nilai sisa yang dijamin $15.000, yang nilai residu yang tidak dijamin ada $15.000. Dan berikut adalah CNH membuat entry.
untuk mencatat sewa jenis penjualan pada awal 1 Januari 2012. Ada dua jenis, yaitu nilai sisa yang dijamin dan yang nilai residu yang tidak dijamin. Dan ini CNH membuat entry untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa kedua, yaitu tanggal 1 Januari 2013. Selanjutnya ada penawaran pembelian opsi. Nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus mencakup nilai sekarang dari pilihan. Kedua, hanya perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk pilihan murah pembelian dari nilai sisa yang terjamin dalam jumlah identik dalam pertimbangan depresiasi tahunan. Awal biaya langsung. Akuntansi biaya langsung awal. Operasi sewa, lessor harus menunda biaya langsung awal. Penjualan jenis sewa, biaya lessor biaya langsung awal. Langsung sewa pembiayaan, lessor menambahkan biaya langsung awal untuk investasi bersih. Saat ini versus tidak lancar. IFRS tidak menunjukkan bagaimana mengukur jumlah arus dan tidak lancar. Untuk kedua anuitis, tempo dan biasa, anuitis situasi melaporkan pengurangan pokok untuk periode berikutnya sebagai kewajiban lancar atau aktiva lancar. Pengungkapan data sewa bagi lesi. Yang pertama, gambaran umum pengetahuan sewa material. Yang kedua, rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai mereka saat ini. Yang ketiga, total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai mereka saat ini untuk waktu yang pertama tidak lebih dari 1 tahun, kedua paling lambat 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun, yang ketiga lebih dari 5 tahun. Selanjutnya ada pengungkapan data sewa bagi lessor. Pertama, gambaran umum pengaturan sewa material. Yang kedua, rekonsiliasi antara investasi bruto sewa pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum piutang pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga, unearned income keuangan. Yang keempat, ada bruto investasi sewa dan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum piutang pada akhir periode pelaporan untuk waktu pertama tidak lebih dari 1 tahun, kedua paling lambat 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun, yang ketiga lebih dari 5 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.